Kita jumpa lagi di Total Politik, di acara Kabar Politik yang episode mungkin ke belasan, ini udah masuk ke episode belasan, di mana kita mencoba untuk terus konsisten setiap hari menghadirkan narasi-narasi dari dunia-dunia politik. Nah, hari ini gue udah kedatangan gue menyebutnya seorang inovator ya, salah satu inovator di dalam politik. Selamat datang senior gua, the most konspirasi politician in Indonesia, Vasco. Kenapa jadi Moskow konspirasi? Bang, begini bang. Kata-kata selamat datang itu agak salah, Ri. Selamat bergabung. Karena Ya. kita ini bukan datang, ini kita meetingnya virtual. Ya, tapi gua menghadirkan lu di sini. Gua anggap lu datang. Oh iya. Iya kan? Kenapa gua bilang Bang Vasco seorang yang paling konspiratif ya? Gua dalam artian ini meaning konspiratifnya nggak negatif, Bang. Ya, buat gua ya. Kan kita bilang ala konspiratif lu, kan itu kan common talks ya, common conversation di masyarakat kita lah konspiratif. Bagi gua konspiratif itu adalah halaman belakang dari realitas. Jadi konspiratif adalah halaman belakang dari realitas. Iya, halaman belakang dari realitas. Ya, jadi gua nggak bilang. Gue stabilo ini kata-kata lo nih. Ya, konspiratif itu bukan negatif maknanya, tapi halaman belakang gitu. Misalnya gini. Gue contohin, tahun 65 itu kita mengenal ada pemberontakan G30S, ya. Ya, jadi cerita halaman depannya itu yang dikonstruksi oleh sejarah adalah pembunuhan Dewan Jenderal, ada pemberontakan, ada ini segala macam gerakan PKI. Tapi halaman belakangnya itu dulu ada keterlibatan CIA, gitu. Nah, itu yang disebut dengan teori konspirasi dulu, ya kan? Ternyata ada leak muncul dari laporan intelijen, ternyata benar ada keterlibatan nih, bukti-buktinya. Halaman belakang ini mulai geser ke depan nih, gitu. Jadi konspirasi ini gue bilang the reality is not yet, gitu. Jadi realitas yang belum. The reality is not yet. Ya, belum di halaman depan aja, gitu. Ri, kalau hari gini orang udah nggak baca buku, Ri. Orang nontonnya video-video gini kan, kayak Total Politik, kan macam Idealis. Jadi kalau garis bawahnya itu konspirasi adalah halaman belakang dari fakta, berarti di dalam sebuah video, berarti di menit terakhir. Karena orang jarang nonton. Nggak gitu juga, Bos. Jadi realitas ini kan berlapis, Bang. Ya kan? Realitas ini berlapis. Dia belum sampai halaman depan aja, gitu. Oke. Ya, jadi menurut gua, berarti tapi tetap realitas kan? Tetap realitas. Dia kalau bahasa lainnya, dia alternatif penjelasan dari sebuah historical event. Jadi ada kejadian, dia penjelasan alternatif gitu. Nah, atau bahasa lainnya dia ada di halaman belakang yang tinggal kita tunggu waktu, ya, suatu orang muncul leak atau apa gitu ya, yang membuat dia pindah ke halaman depan gitu. Nah, jadi dalam perspektif gue begitu, dan gue mau ngamati apa yang lu bahas itu semuanya lu sangat concern pada halaman belakang ini nih, gue lihat nih. Gue nggak tahu ya, lu nggak menganggap rumput tetangga lebih hijau karena halaman belakang lu bagus, gue nggak tahu tuh. Gimana? Ini gue mau coba tarik kesimpulan lu karena lu memandang konten-konten yang macam Idealis dari sisi yang pembahasan sejarahnya aja berarti ya? Ya, dalam konteks itu dulu kali ya? Ya, ada itu dulu. Konteks itu ya? Jadi gini, Ri, menurut gue, Ri. Konspirasi itu apa sih, Ri? Sebenarnya konspirasi itu menurut gue gitu loh. Kadang orang-orang berpikir, ini kita kesampingkan dulu pembahasan sejarah. Ada suatu hal, di saat sesuatu yang simpel itu dijadikan rumit. Nah, yang rumit inilah menurut gue konspirasi. Menurut gue. Lo pernah merasakan nggak gini, Ri? Di banyak kejadian, di kejadian-kejadian politik besar, apapun itu, banyak sekali yang sebenarnya sesungguhnya teori itu simpel, kejadian itu simpel, tapi orang yang tidak mengerti data
data faktualnya, ini berpikirnya sampai muter-muter dulu, tapi intinya ke sono juga gitu loh. Ya. Nah itu konspirasi menurut gue. Jadi gue kalau dibilang gue the king of konspirasi, gue kurang setuju karena gue menurut gue gitu loh. Gue kurang tertarik dengan konspirasi. Yang gue tertarik adalah mencari data sesimpel mungkin, yang sefaktual mungkin. Itu yang tertarik buat gue. Karena menurut gue data-data yang ada, kejadian-kejadian ada di dunia ini, sesungguhnya itu semua simpel banget. Contohnya gini, Rik, kalau kita mau pakai bahasa awam misal gini ya. Ada seorang suami istri dalam satu rumah tangga. Tetangga lo misalnya, Rik. Tetangga lo denger tiap hari itu tetangga lo berantem aja. Gumprangin piring lah, lemparin barang lah. Jadi berisik kayak terus, Rik. Nah, sekeliling tetangga lo itu berkonspirasi tuh. Wah, ini suaminya mungkin ada orang ketiga. Wah, ini ketahuan kemarin ada mobil menjemput istrinya. Udah macam-macam tuh tetangga mikirnya. Nah, itu konspirasi. Padahal sebenarnya faktualnya itu karena suami tidur belum mandi misalnya kan, istrinya kesel jadi berantem. Nah, yang faktual itu yang lebih menarik kita cari tahu, maksud gue, Ri. Itu yang di luar dari konspirasi. Nah, kalau kita bahas lagi ke isi kontennya di Macan Idealis. Sorry, gua potong, Bang. Berarti lu mau bilang jangan-jangan yang muncul di media mainstream atau yang dipahami oleh masyarakat itu yang lebih konspiratif sebenarnya dibandingkan yang lo hadirkan, gitu kan? Cocok. Ya. Cocok. Itu menarik. Ya. Ya kan artinya jadi, lu mau mempropos kesimpulan alternatif kan dari realitas. Iya. Karena apapun itu sebenarnya realitanya simple, sangat simple sekali. Orang berpikir misalnya kejadian di corona ini, banyak teori konspirasi yang beredar. Sesungguhnya gitu loh, kita nggak tahu nih kan, orang-orang yang berteori-teori ini justru orang yang tidak mengetahui data realnya kayak gimana sebenarnya, faktualnya kayak gimana. Tapi karena kenakalan dan kecerdasan orang-orang manusia ini, berpikirnya sampai kemana-mana tuh, Rik. Dung gitu kan. Apalagi gaya-gaya kayak lo nih, politisi handal begini kan pasti udah berpikirnya, wah ini kalau ada daging, pasti ada anjing, gitu kan. Yang politisi itu ente. 2 kali ikut pemilu, gua belum pernah menggabung ke partai gua. Loh, Ri, politisi itu ada politisi depan layar, politisi belakang layar. Lo termasuk politisi. Politisi belakang layar, tapi sekarang lo udah muncul depan layar. Entah ada skenario apa. Hari ke depan mungkin 2024 dia ikut pencalonan kali. Nah, gagal. Mulai sekarang udah mau ikut depan layar masalahnya. Terus gimana, Bang? Lanjut. Hancur. Gue malesnya diskusi sama lu ini tidak terkontrol ini nih. Jadi gitu nih. Ya gue Vasco gitu loh. Gue nggak mau mencitrakan diri gue seperti yang dicitrakan. Kan ada sering politisi muda juga, sahabat kita Valdo bilang ini politisi zaman sekarang tuh banyak gayanya pakai kayak mading sosial medianya. Nah itu gue setuju tuh dengan Valdo. Balik ke konspirasi tadi ya. Jadi gini nih. Kenapa gue tertarik misalnya ngangkat sejarah-sejarah yang belum pernah diangkat di bangku sekolah yang biasa kita pelajari gitu loh ya. Banyak banget gini contohnya Ri ya. Ada hal yang menarik buat gue. Setelah gue diskusi sama salah satunya kan Babe Ridwan Saidi yang gue suka dengan pemikiran-pemikirannya dia. Gokil ya men. Babe ini gokil. Seumur hidup oposisi ya. Tapi Babe ini menurut gue keren men. Jadi Babe ini punya pemikiran yang faktual dan sederhana gitu loh. Ini maksud gue nggak mau berteori-teori yang terlalu rumit, tapi sesungguhnya tadi kan gue pribadi gue tidak terlalu mempercayai konspirasi karena konspirasi itu terlalu rumit dan sebenarnya tidak faktual. Terserah kalau menurut lo itu halaman belakang, terserah aja. Misalnya gini, gue kasih pertanyaan sama lo, Ri. Ya. Kenapa bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan di wilayah Indonesia? Karena banyak orang Minang yang jadi ini founding father. Hah? Banyak orang Minang jadi founding father. Kenapa jadi orang Minang jadi bahasa Indonesia? Ya kan bahasa Melayu. Maksud gua bahasa Melayu, Bang. Melayu pasar. Nah, akhirnya gue beranalisa, Ri. Dan gue menyimpulkan satu hal yang simpel. Banyak yang bilang ini mungkin akan jadi perdebatan sama orang-orang. Gue nggak mau mengesampingkan suku mana gitu, Ri ya. Tapi banyak yang bilang
di pelajaran bangku sekolah kita bahwa kerajaan Majapahit itu sangat besar. Bahkan dia berkuasa sampai ke seluruh dunia, orang bilang gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, itu masih perdebatan di beberapa arkeolog, di beberapa sejarawan, termasuk Babirun Sadi sendiri yang tidak setuju dengan kata Majapahit itu kerajaan yang besar, gitu kan. Kerajaan Majapahit besar ini, kalau memang Majapahit itu besar, Majapahit ini dulu dia pakai bahasa apa, Ri? Jawa kan, nampak. Ya, notabene itu ya, pakai bahasanya Majapahit lah, kita sebut ya misalnya ya. Tapi yang pasti bukan bahasa Indonesia, ataupun bukan bahasa Melayu. Ya. Nah, kalau memang Majapahit itu berkuasa di seluruh Indonesia ini, bahkan sampai ke Semenanjung Thailand, Malaysia, segala semua macam-macam itu, kenapa bukan bahasanya Majapahit yang dipakai? Yang diterima sebagai bahasa persatuan. Dan ternyata memang ada teori-teori yang orang menjadi berkonspirasi menciptakan sejarah baru. Ya. Karena sejarah ini kan milik penguasa, Ri. Siapapun yang berkuasa dia bisa menciptakan sejarahnya. Ya sama halnya kalau kita tarik garis pendek aja deh misalnya deh. Kalau kayak kemarin, menurut pendukungnya Pak Jokowi menang dengan benar. Ya. Tapi menurut pendukungnya 02, Pak Jokowi menangnya kurang benar. Makanya curang. Lu bilang aja curang. Ya curang, makanya maju ke MK gitu kan. Nah, makanya kita maju ke MK. Tapi kan akhirnya MK memutuskan tidak gitu ya. Pak Jokowi menang. Tapi sejarah ini nantinya di anak cucu kita, itu siapa yang menerima, mendengar, siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong dia dengar dari Fado misalnya, atau dari Samara, beda ceritanya kan. Anak cucu gue nanti akan beda dengar ceritanya. Anak cucunya misalnya si Rian Ernest, satu Samara, akan beda dengar ceritanya. Kan gitu, Ri? Nah, tergantung siapa yang berkuasa pada masa itu. Nah, apalagi sejarah-sejarah yang udah jauh beribu-ribu tahun atau beratus-ratus ribu tahun yang lalu. Ini menarik yang perlu kita kaji. Jangan dibuat rumit dan jangan dikonspirasikan. Disimpelkan sesimpel-simpelnya. Balik lagi tadi, ternyata ada kekuasaan-kekuasaan besar. Ada 3 kekuasaan besar yang ternyata tidak dipelajari dalam sejarah di Indonesia. Ini di Malaysia dipelajari, ternyata. Jadi dari beberapa komentar-komentar yang gue angkat video-video gue itu banyak di Malaysia, Bang, kalau kayak begini itu zaman kita SD di Malaysia udah diajarin, Bang. Ini menarik banget. Ini loh, Ri. Ada tiga macam teori kekuasaan. Yang pertama itu main power system, itu kerajaan yang ada sekarang ya. Kita banyak lah sebut-sebut kerajaan. Bahkan sampai sekarang pun muncul kerajaan-kerajaan baru ya. Namanya ini main power system. Ya, Sunda Empire. Lalu ada, ya macam-macam lah. Kerajaan kan bisa aja orang ciptain kerajaan kan. Lalu ada minor power system. Dan ada satu lagi yang tidak pernah diangkat sama orang dan tidak pernah digubris dan tidak pernah sebenarnya ini disentuh oleh penjajah Belanda, kolonial. Belanda tidak pernah menjajah satu ini yang namanya zona ekonomi. Di beberapa wilayah-wilayah di Indonesia ini banyak sekali zona-zona ekonomi yang berkuasa, tapi bukan kerajaan dan bukan di bawah kekuasaan kerajaan. Dan ini tidak diangkat sejarah, tidak diangkat oleh konspirasi sejarah yang diajarkan sekarang. Kenapa gitu loh? Ini kan pertanyaan besar, nih. Apa itu, Bang? Dan kita tarik lagi garis lurusnya. Ternyata di zona-zona ekonomi itu kita bisa sebut misalnya kayak Banda-Bandan ya. Banda Naira, Banda Aceh, Bandar Lampung, Banjarmasin, Jakarta, termasuk yang dipimpin oleh para syah-bandar. Zona ekonomi ini, ternyata zona ekonomi dipimpin oleh para syah-bandar yang notabene mereka adalah orang-orang Melayu. Dan menyebar di banyak titik di seluruh Indonesia. Dan mereka tidak dikuasai oleh Belanda. Tidak bisa dikuasai oleh Belanda. Bahkan, zona ekonomi kayak Banda Naira pun ternyata ikut menyumbangkan menyumbangkan hartanya pada saat Amerika merdeka. Pembentukan negara Amerika. Nah, ini yang menariknya lagi, kita bisa lihat pembuktiannya di mana. Pembuktiannya pada saat itu VOC pada saat datang ke sini. VOC sempat bangkrut kan, Ri? Bangkrut VOC. Ya, VOC itu bangkrut, terus VOC itu baliklah di pulang kampung ke Belanda. Nah, selama di pulang kampung itu ada sekitar jarak 8-9 tahun, itu di wilayah Indonesia ini vacuum of power, jadi nggak ada kekuasaan. Kalau memang diklaim kekuasaannya oleh milik Hindia Belanda atau milik Belanda, nggak ada. Nah, ini sebenarnya
zona-zona ekonomi itu masih hidup dan masih nggak ada pengaruhnya, mau ada Belanda apa enggak ngaruh. Sekarang yang dijajah Belanda tuh siapa? Oke, manpower system itu dijajah Belanda gitu loh. Tapi ada banyak titik yang tidak dijajah oleh Belanda. Nah, inilah maksud gua, inilah ada kebesarannya bangsa-bangsa Melayu yang ternyata sudah menyebar di seluruh Indonesia. Dan gue pahami dari sejarah dan gayanya orang Melayu. Orang Melayu itu selalu punya pepatah, kalau orang Minang bilang, di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung. Jadi, di mana bumi dipijak, disitulah adat istiadat itu yang dijunjung sama dia. Ya. Jadi dia selalu menghargai. Dia lagi di Jawa, dia menghargai budaya Jawa. Dia lagi di manapun itu, dia lagi di Aceh, dia lagi di Sumatera, manapun itu, dia menghargai adat istiadat di situ. Tapi bicara dialek dan gaya bahasa Melayu ini ikut menyebar. Jadi akhirnya lu mau bilang bahwa simpelnya adalah ternyata yang lebih punya kekuasaan besar dan meluas di wilayah Indonesia dan sekitarnya ini yang sebelumnya jadi negara itu ternyata bangsa Melayu, bukan kerajaan Majapahit. Ya, intinya kan ini yang lo mau bilang adalah karena hari ini itu politik kita sangat Jawa sentris sehingga narasi sejarah pun adalah hasil konspirasi mereka sehingga sejarah yang faktual seperti penjelasan alternatif seperti yang lo berikan itu tidak menjadi bahasan di sekolah-sekolah, di berbagai macam institusi dan bahkan pemahaman kita sehari-hari gitu kira-kira. Nah, itu kan Ari yang menyimpulkan. Nah, itu kan yang gue tangkap dari penjelasan tadi. Dan penjelasan gue itu, silakan teman-teman bisa menyimpulkan seperti apa, tapi simpulkanlah dengan sederhana. Jangan simpulkan dengan konspiratif, gitu loh. Simpulkan dengan sederhana. Ya. Kan sederhana jadi, tadi penjelasan gue tuh. Iya, betul. Jadi sesederhana mungkin bagaimana ternyata kok bahasa Indonesia yang dipakai sebagai bahasa persatuan. Kenapa nggak bahasa Jawa? Atau kenapa nggak bahasa Kalimantan? Atau kenapa nggak bahasa Batak? Atau kenapa nggak bahasa yang lain? Ini membuktikan bahwa penyebaran Melayu dengan budaya Melayu yang merantau ya, budaya Melayu yang merantau itu ya, ternyata efektif gitu loh. Dia menyebar kemana-mana. Kalau kita mau bicara kerajaan Majapahit itu besar, gua nggak ngelihat gaya karakter Jawa ini karakter yang invasif. Gua nggak lihat Jawa ini karakter yang menjajah, enggak. Gua nggak pernah melihat itu. Bukan dia tidak, gaya karakter orang-orang Jawa ini menurut gua dia cukup puas dengan dirinya sendiri gitu loh. Dia cukup puas dengan apa yang ada. Lebih cukup nerimo wong Jawa ini biasanya ya. Gaya orang Jawa kan begitu bisa nih. Orang-orang Melayu ini kan gayanya gue harus keluar lagi nih. Gue harus pindah nih ke sini, gue harus pindah ke sini. Itu gaya orang Melayu ya. Nah, kalau memang gaya karakternya orang Jawa itu seperti itu, berarti kan ini bisa juga ditarik kesimpulan Majapahit tidak akan pernah menjajah daerah-daerah manapun. Karena gaya orang Jawa ini bukan gaya-gaya yang menaklukkan sesuatu, menaklukkan daerah tertentu, enggak gitu loh. Dia menyebar ke seluruh dunia, ada memang di seluruh dunia kayak negara Suriname itu kan. Tapi bukan orang Jawa yang datang ke sana, tapi dia dibawa pada masa itu sama kolonial ke sana. Dimobilisir. Nah, era-era sekarang ini ada zaman Orde Baru, ada orang Jawa yang ditransmigrasikan untuk penyebaran penduduk di wilayah Indonesia agar lebih merata gitu loh. Nah, disitulah karakter yang gue pelajari dari karakter masing-masing suku budaya kita, karakternya orang Batak kayak gimana, karakternya orang Medan kayak gimana, orang Melayu gimana, orang Jawa gimana. Kan bisa disimpulkan dari itulah sisi konspirasi yang mungkin itu bisa dibilang konspirasi atau tidak, tapi gue tidak mau mengajak teman-teman untuk berpikir rumit. Berpikirlah sederhana aja. Karena banyak pasti teori-teori sejarah yang dianggap ini benar, ini nggak benar. Tergantung dari siapa kamu dengernya gitu loh. Kayak gitu, bro. Oke, mantap. Ini senang gue. Ngerti nggak maksud gue tadi? Senang gue mendengar. Ya minimal walaupun nggak paham tapi gue senang minimal. Jadi gue jelasin tadi lo nggak ngerti ya? Bercanda. Senang gue. Maksudnya dapat poinnya. Bang, ini masuk kedua bang. Tema kedua nih. Lu sempat diajar sama ormas juga kan? Soal bilang vlog lu sama Babi soal Sriwijaya. Sriwijaya itu nggak ada, itu apa gitu ya, sempat heboh kan. Di mana-mana tuh naik konten lu gue lihat tuh. Nah, jadi itu Sriwijaya berapa kali gue diajar sama Sriwijaya, terus sama Demak, terus sama apalagi sama Ciamis, Galuh.
Itu berapa kali tuh laporan polisi masuk tuh katanya. Lu kasus polisi lu unik banget. Pembohongan sejarah gitu. Lo enggak, ini gue enggak melakukan pembohongan sejarah gini loh. Kan tadi balik lagi gini, Ri. Enggak, menurut mereka seperti, maksud gua, bukan ya, itu. Ya. Gue mengajak teman-teman, apalagi generasi muda, untuk bisa lebih meluas memandang sejarah itu. Jadi, karena buat gue bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kita akan lebih bisa menghargai sejarahnya kita dengan kita mendapatkan informasi lain yang lebih sederhana ataupun yang lebih faktual mengenai pandangan sejarah menurut orang lain. Nah, kenapa Babe selalu gue tanya? Karena Babe punya pandangan-pandangan yang agak berbeda nih. Agak berbeda dari yang selama ini kita pelajari di sejarah, gitu kan. Mengenai Sriwijaya, Babe bilang kan, Sriwijaya itu fiktif. Macam-macam lah. Mengenai Kerajaan Galuh, mengenai Majapahit, mengenai macam-macam itu. Dan ini yang harus kita telaah sebagai anak muda yang cerdas. Gue mengajak teman-teman untuk bisa berpikir lebih kritis di sini. Oh, ternyata memang sejarah itu belum tentu kebenarannya nggak ada yang pasti. Bang, kan banyak cara ngajak orang berpikir kritis. Gue juga ngajak orang berpikir kritis nih di sini nih, di konten-konten gue nih. Walaupun subscribernya lebih sedikit daripada Macan Idealis gitu ya. Ya kan baru, bro. Kan baru. Nah, tapi gini, Bang. Apa sih keresahan lu yang membuat upaya untuk membawa halaman belakang ke depan itu, ya, dalam kasus Sriwijaya ini lu lakukan gitu dengan sangat sadar gitu. Kalau gue menyebutnya dengan upaya membawa halaman belakang ke depan itu berarti gue ikut pemikiran lo, tapi gue nggak mau itu. Ya. Bukan itu kayaknya. Ya udah, terserah lu lah. Terserah lu. Lo kan menggiring gue untuk gue seakan-akan gue begitu gitu. Enggak, bahasa lain gue ganti bahasanya. Jadi lu berupaya nih. Ini ada penjelasan yang dominan. Ya, yang lu anggap doktrin. Nah, lu tawarkan yang lain lagi nih. Gitu kan, biar orang bisa berpikir, orang punya alternatif untuk mengkritisi doktrin dominan ini. Bahasa lainnya kayak gitu kira-kira gitu. Halaman depan ini dominan, halaman belakang enggak gitu. Jadi lu mencoba membawa ini ke depan agar yang di depan ini punya penyeimbang gitu loh maksud gua. Iya, itu mungkin lebih tepat ya, Ri. Ya, gitu kalau maksudnya. Gitu. Nah. Jadi kalau pertanyaan kenapa kasusnya Sriwijaya, Demak gitu kan? Nggak kasus-kasus politik terkini gitu loh, Bang. Ya, kan politik terkini kan juga lebih dekat. Politik terkini kan juga, iya, politik terkini kan juga sering gue bahas di Macan Idealis, Ri. Ya. Tapi memang ketertarikan gue lebih kepada menggali sejarah yang lebih lama sebenarnya. Jadi untuk politik terkini udah jelas orang-orang memahami, oh ini bacanya ke sini karena orang masih hidup semua, orang masih bisa berargumen semua dengan argumen-argumen yang udah pasti menurut masing-masing. Gue mencoba ingin membuka tabir orang bahwa sejarah ini nggak pasti loh, sejarah ini nggak ada yang pasti. Sejarah ini nggak ada yang pasti. Ada versi sejarah yang lain dari mata orang memandang dari sisi yang mana yang lain. Lo ngelihat gajah dari depan beda sama lo ngelihat gajah dari bawah. Kan gitu, Ri. Tadi kan gue udah jelasin. Urusan Pilpres kemarin aja deh. Orang punya pandangan yang berbeda. Bahkan bukan cuma 2 pandangannya, ada 3 mungkin jangan gue rasa. 4 juga ada mungkin tuh. Ada 4 juga mungkin. Yang satu bilang Pak Jokowi menang beneran, yang satu yang bilang Pak Prabowo yang menang harusnya, kan gitu. Iya, maksud gue, ya, kenapa lu nggak berhenti aja di isu-isu terkini gitu loh? Kenapa lu harus bergerak ke belakang jauh itu loh? Poinnya itu. Kan tadi gue bilang, Ri, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Apabila kita mencintai sejarah, maka sejarah akan mencintai kita. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa berhenti. Kita nggak bisa berhenti sama isu-isu terkini. Itu kepentingan kita dan anak cucu kita nanti. Ya. Tapi untuk kepentingan kita dan anak cucu kita nanti pun, ada hal yang di belakang yang juga perlu kita pelajarin. Ya apa itu sejarah itu, gitu loh, Ri. Oh, jadi lu melihat ada kerasan. Gue bukan anak sejarah, Ri, tapi gue anak teknik, kan lo tahu. Gue di UI dulu gue kuliah di teknik kimia. Tapi gue gatel aja dengan teori-teori yang ada, dengan pemikiran eksakta gue, dengan pemikiran yang logis gue, mencoba menggali pemikiran-pemikiran yang orang menganggap itu konspirasi. Karena nggak masuk nih, anak teknik berpikir konspirasi itu nggak masuk sebenarnya. Anak teknik itu sukanya simpel-simpel aja. 1 + 1 sama dengan 2. Lu bilang mana ada 1 + 1 sama dengan 3, lu gimana? Ya. Mana dasarnya, mana rumusnya, mana sumbernya? Gitu. Itu yang gue butuhkan gitu. Jadi pada saat misalnya pada saat
Babe Ridwan Saidi menyatakan Sriwijaya itu fiktif. Nah, terus ada orang yang bilang Sriwijaya itu ada, atau keturunan Sriwijaya, orang bilang itu, menuntut Babe. Meminta Babe untuk membuktikan bahwa Sriwijaya fiktif. Lo ini kalau pikir jangan kebalik-balik, men. Ngerti nggak maksud gua? Ya. Nah, kayak kemarin misalnya bicara mengenai kerajaan Galuh di Ciamis. Alhamdulillah dengan dampak itu, akhirnya anak-anak muda di Ciamis, di Galuh, akhirnya mengkaji dengan betul apa itu bukti kerajaan Galuh itu. Lebih mendalami. Jadi ada dampak-dampak positif yang timbul dari kita menciptakan kontroversi ini gitu loh. Kan kita nggak secara langsung ingin menciptakan kontroversi, tapi kita ingin menciptakan suatu pemikiran-pemikiran yang lain untuk menghidupkan kembali gaya kritisnya anak muda. Gitu, bro. Yang beda pasti kontroversial, Bang. Yang beda pasti kontroversial, ya, belum tentu, Ri. Lu beda. Yang beda belum tentu kontroversial. Yang beda dan berkualitas itu biasanya kontroversial. Iya, gokil. Kalau beda belum tentu kontroversial. Ya Vicky Prasetyo menurut gua nggak berkualitas, Bang, tapi kontroversi aja. Kontroversi hati. Oh, gua nggak nonton. Yang gitu-gitu gua nggak nonton, Ri. Gua nggak nonton. Gua anggap itu kontroversial. Nggak tahu kalau lu menurut lu kontroversial. Buat gue kontroversial nggak begitu nggak kontroversial, nggak penting itu. Oke, Bang, ini tema selanjutnya nih yang lu bahas. Kan gue pernah ngobrol sama Miftah, jadi dia ngajak gue bahas serangan Amerika ke China gitu. Ini loh segala macam gitu. Terus gue bilang, bos, tema gue nggak kayak gitu, kata gue. Ya udah, gue ajak Pasko aja lah, katanya, kalau lu nggak mau, kata. Kenapa? Kita berpikir ya tema gitu lebih masuk sama lu ketimbang sama gua. Kira-kira menurut lu gimana? Kenapa, Bang? Ya, kalau itu pertanyaannya mungkin ke Miftah ya. Tapi kalau menurut gua, mungkin Miftah merasa. Ya, mungkin kalau menurut gua, mungkin Bang Miftah merasa gua lebih terbuka dengan segala pemikiran. Dan gue pengen jadi apa adanya aja. Apa yang disampaikan narasumber, apa yang disampaikan oleh gue, gak ada yang mesti gue gunting-gunting, gak ada yang mesti gue cut-cut. Langsung apa adanya. Karena gue malas ngeditnya, Ri. Kalau gue ngedit, gue butuh waktu panjang. Ya, maksudnya... Ini juga biar teman-teman tahu, di Bacaan Idealis itu gue ngedit sendiri loh, Ri. Lu ngedit semua? Gue ngedit sendiri, gue posting sendiri. Iya, gue posting sendiri semua. Nah, ini... Karena gue suka itu. Gue suka. Gue pakai orang, gue pakai karyawan yang untuk edit itu nganggur mereka gitu loh. Ujungnya gue semua yang ngerjain. Gue demen gimana sih? Dia sampai bingung. Ya udah lo ngerjain channel anak gue aja deh. Anak gue kan juga jadi bikin channel. Gara-gara akhirnya mereka bikin channel anak gue. Gara-gara gue sendiri. Gara-gara mereka nganggur. Nganggur. Pak, saya ngapain, Pak? Saya masa di sini depan komputer gini main internet dong, Pak. Udah lo bikin channel anak gue aja. Gue bilang akhirnya gitu. Bang. Sebenarnya gue tadinya mau ngajak lu yang di acara podcast politik itu sebenarnya yang gua datengin lu, dan off air gue mau nanya cerita soal lu lebih dalam sebenarnya. Ada hal yang menurut gue publik itu menarik untuk tahu sebenarnya. Ya tadi karena lu udah nyinggung soal soal lu ngedit sendiri video lu tadi kan. Karena menurut gue lu di antara political content creator, skill-nya yang paling unik tuh lu, menurut gua ya. Lu bisa ngedit, bisa bikin ceritanya, nyari narasumbernya, artikulasi lu bagus gitu kan. Jadi menurut gua yang paling unik tuh skill-nya lu lah, menurut gua. Dan jadi ini anggap aja teaser ya sebelum kita sampai kita selesai work from home ini. Jadi gua mau tahu, kasih penjelasan brief, Bang, singkat, gimana sih ceritanya lu masuk ke dunia konten ini, dan lu juga gue pernah dengar pengaruh lu kepada kelompok tertentu ya dalam membangun reputasi konten kreator kelompok tertentu ini yang bahkan kita tanpa sadari pasti udah nonton karya-karya lu. Dan salah satu orang yang mengkonsumsi karya-karya lu tapi orang nggak tahu itu lu gitu. Lu juga di belakang juga, lebih parah lu di belakangnya daripada gua, Bang. Ya, gue seakan-akan di depan. Ya.
Bang, Bang. Padahal sebenarnya gue di belakang, Ri. Ya, Bang. Ya, gini, Bang. Bicara soal teori konspirasi tadi. Mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu kita ini berdua di halaman belakang, Bang. Kita ini dianggap konspirasi nih berdua nih. Iya. Tapi kita perlu ke depan untuk menjadi alternatif dari yang narasi dominan ini nih semua gitu loh. Gitu ya. Ya. Tapi gue tetap, Ri. Gue tetap ini. Gue bukan berarti gue mau berpindah tempat dari belakang ke depan. Gue cuma seakan-akan di depan. Yoi. Kalau Gue cuma seakan-akan di depan. Kalau orang melihat gue di depan, itu cuma seakan-akan. Gue nggak di depan sebenarnya kok. Gue lebih senang ngatur di belakang. kalau lu di depan itu ibarat sepak bola tuh false nine kali ya. Kan ada orang yang jelas-jelas sendiri. Jelas-jelas, oh dia maju di depan. Ada orang yang jelas-jelas, oh dia ada di belakang. Gitu kan. Ada orang yang, punya di depan dan belakang ini, dia nggak suka maju di depan. Yang orang di belakang ini, yang orang di depan ini nggak suka di belakang. Tapi, gue menyukai kedua-duanya gitu, Ri. Gue menyukai kedua-duanya, dan gue lebih senang. Dan lu Dan gue lebih senang menyatakan diri gue itu, gue cuma seakan-akan kok di depan. Jadi gue nggak mau bilang ya gue yang di depan. Bagi cerita dikit lah soal lu yang di belakang ini nih. Kalau lu di depan seperti halnya macan ini. Kalau di belakang kan nggak perlu diceritain ya, diceritain seakan-akan di depan aja. Iya, kasih. Itu tandanya udah nggak di belakang lagi dong kalau gitu. Kasih contekan dikit, Bos. Iya. Poinnya gini, Ri. Ya, lu sebagai panutan umat ini loh. Ada kaligrafi. Ya, kalau panutan umat, gue pribadi gini ya. Gue pribadi, basic gue memang anak eksaktar ya. Anak teknik gue di UI dulu kan. Nah, tapi gue mencintai dunia-dunia kreatif. Gue mencintai dunia-dunia yang membuat teknik eksakta tidak terlalu kaku. Jadi kombinasi antara itu yang gue kombinasikan untuk akhirnya gue menelaah orang-orang zaman dulu. Ini kalau kita perhatikan ya, para tokoh-tokoh besar masa lalu itu mereka itu biasanya selalu menciptakan karyanya berupa sebuah tulisan, berupa sebuah buku. Pasti orang-orang besar itu punya banyak sekali tulisan-tulisan bukunya. Pasti itu, Ri. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Tapi gue pengen merubah gaya itu dengan cara pada masa kini, politisi muda masa kini, tokoh-tokoh besar yang akan besar pada masa nanti, itu harus menciptakan sebuah konten audiovisual begini, Ri. Jadi kita merangkum semua pemikiran orang, merangkum semua pemikiran narasumber, merangkum semua pemikiran kita di dalam tahapan seperti audiovisual yang kayak Total Politik bikin begini. Nah, itu sebenarnya cita-cita gue dari dulu. Ini orang-orang anak-anak muda mulai kelihatan udah agak malas membaca buku gitu kan. Tapi kita tetap harus menuangkan semua pemikiran kita. Sebagai aktivis, kita juga harus terus menuangkan pemikiran orang di dalam karya kita, di dalam tulisan kita. Nah, tulisan seperti apa yang laku sekarang ya audiovisual ini, agar semua anak muda tetap bisa menerima semua pemikiran yang lain. Kenapa kelompok itu yang lu pilih untuk bantu? Kenapa, Ri? Kenapa kelompok tertentu itu yang lu pilih untuk bantu, Bang? Kelompok yang tertentu yang nggak usah kita sebut namanya. Ya, argumen lu aja. Kira-kira lu bisa nggak sejujur mungkin di konten ini? Kan lu yang bilang kejujuran. gue baru menceritakan ini di sini. Kan banyak nih anak-anak di milenial Dharma Wangsa, Senopati situ kawan-kawan gue yang bisa lu bantu juga gitu. Dharma Wangsa itu yang mana, Ri? Ya. Senopati itu yang mana, Ri? Ya ada lah. Buka dong. Kan lu yang jujur di konten. Kalau gue mah bohong-bohong dikit ada. Ya, yang jujur kan itu, Ri, gue gak pernah bohong, tapi bukan berarti kita harus ungkapin semuanya kan, Ri, gitu, Ri. Enggak, kenapa gini loh. Okay. Jadi gini, maksud gue, gimana... Ya, gue paham pertanyaan lo deh. Jadi gini, gue kenapa gue lebih memilih untuk membuat bukan permainan ya, membuat bermain di dalam lingkup yang itu gitu kan maksud gue ya. Kita nggak usah sebut namanya. Kenapa nggak ada yang kelompok yang ini? Ya ini kan bicara hati, Ri. Oh, iya. Kan bicara hati.
gue lebih suka di mana hidup gue. Gue lebih suka bergaul sama orang yang seperti apa. Kan gitu, Ri. Ya. Lu nggak Gue lebih kampanye suka nih kan? dengan pemikiran-pemikiran orang kayak gimana gitu loh. Nah, kalau bicara membantu kita nggak backup orang yang di belakang itu, ya lo kan juga tahu kayak kemarin tuh di kampanye 02 kemarin, gue kan juga kebetulan gue jadi wakil direktur IT di situ ya. Ya orang-orang misalnya kayak jubir-jubir yang lain kan sebelum gue ikutan muncul di depan, kan gue juga ikut support tuh anak-anak kayak Valdo semua yang lain-lain, Gamal semua tapi mereka nggak sadar gue support di udara kan gitu. Iya. Tapi kita udah bahas panjang lah di sini ya. Sadar mereka mah. Siapa lagi? Enggak. Mereka awalnya nggak sadar kok. Akhir-akhir aja sadar. Iya, awalnya ya enggak lah. Awalnya nggak tahu. Ya. Nah, kalau sadar kan kalau menarik. Gua ganti bahasanya deh. Apakah karena kelompok lain itu menurut lu nggak punya value projection sebesar ini, gitu kan? Atau kayak apa menurut lu? Atau ini sunset nih kelompok yang ini nih. Nah, ini sunrise nih, gitu lah. Jadi gitu dalam politik. Ini mungkin yang berbeda, Ri. Yang berbeda dari pandangan para politisi-politisi yang pragmatis. Karena gue tetap menganalogikan diri gue mencoba untuk tetap idealis. Macan idealis. Iya. Kalau politisi-politisi muda yang pragmatis mungkin berpikirnya seperti itu. Tadi yang lo bilang, misalnya, ini mau sunset nih, ini mau redup nih, makanya gue harus pindah ke sini. Enggak. Gue lebih menyuka bagaimana yang menurut orang itu sunset, kita hidupin lagi. Oke. Gue lebih menarik itu. Dan gue harus nyaman dulu, gue berdirinya di mana gitu loh. Lu paham gak maksud gue, Ri? Jadi kan bukan nggak ada tawaran-tawaran untuk masuk di kelompok yang ini, di kelompok yang ini kan ada. Tahu. Tapi teori yang nyamannya gue. Tawaran lu ngeri, gue tahu. Tapi kan gue memilih untuk gue nyamannya di mana, gaya gue di mana begini ya begini. Dan gue apa adanya aja udah begini, Ri. Mau gue nongkrong sama siapa ya begini aja gaya gue. Mau sama junior, mau sama senior, ya agak menghormati dikit lah sama senior. Sama junior ya begini kayak Ari gitu kan. Gue nggak anggap juga Ari junior, ya kayak temen aja. Ya. Kalau gue sangat merasakan itu ketika bergaul sama lu, Bang. Emang gokil loh, emang. dan lo kalau kayak seorang Babe Ridwan Saidi aja yang udah senior banget, Ri. Iya. Udah senior banget. Dia, lo bayangin nih, Babe Ridwan Saidi ini orangnya hebat loh, Ri. Iya. Di setiap para pemimpin negara, pucuk-pucuk pimpinan negara ini, dia ada di dalam lingkaran dalam. Ya. Maksud gue, dia bermain dalam lingkaran itu gitu loh. Walaupun dia bermain di posisinya ya, tapi dia ada di situ, dia duduk di situ. Jadi dia mengetahui simpul-simpul utama-utama gitu, Ri. Pembicaraan simpel yang tadi gue sampaikan, yang bukan konspirasi. Pembicaraan simpel yang diketahui sama dia, itu ya sebenarnya pengen gue gali gitu loh. Lu gimana cerita lu dekat sama Babe ini, Bang? Sedikit, Bang. Awalnya ya kalau sama Babe sebenarnya awalnya ya gue lupa ketemu pertama tuh di mana ya, ya ada beberapa pertemuan lah gitu. Mungkin sama-sama kita jadi narsum waktu itu apa. Dan intinya kalau pas waktu syuting itu pertama kali gue datang ke rumahnya beliau. Gue diskusi sama Babe dengan apa pemikiran gue, dan Babe alhamdulillah juga setuju dengan pemikiran gue. Ya udah mulai dari situ gue mulai gali. Babe, kenapa Babe kita diskusi, kenapa cuma kita nongkrong di gini aja, Be? Kenapa kita videokan, kenapa nggak kita tuliskan dalam sebuah karya bukunya zaman now ini ya, konten audiovisual. Gitu. Terus beliau menyadari bahwa metode lu ini efektif pas kapan? Pas sudah bikin terus tahu-tahu menciptakan keributan, atau dari awal udah ngerti gitu beliau? Ya tadi seperti yang gue bilang tadi, gue bilang sama Babe, orang-orang zaman dulu bikin buku itu orang-orang besar zaman dulu pasti bikin buku untuk mentransferkan semua pemikirannya. Tapi Be, orang zaman sekarang nih gak gitu, Be, kayaknya, Be. Babe mau bikin buku mau berapa banyak Babe ciptakan. Misalnya untuk jadi seorang bestseller misalnya, dia untuk mendistribusikan 10.000 buku selembar, itu udah jadi bestseller loh, Ri. Lo lihat di channel gue, Ri, gue ciptakan untuk sampai 100.000 subscriber, 100.000 viewer itu dengan mudah, gampang. Mana yang lebih efektif kita menyampaikan pemikiran kita? Gue bilang gitu ke Babe. Hari ini, Be, kita sampaikan di situ, Be. Kita sampaikan di audiovisual, karena kita beranggapan begini, kalau misalnya kita menyampaikan pemikiran kita di dalam satu stadion besar, Stadion Senayan, yang kapasitasnya 70.000 orang, Ri. Berapa biaya yang mesti kita keluarin? Tapi ini, kita buat konten seperti ini kayak di Total Politik,
Lu bisa dengan gampang lu meraih viewer misalnya 100.000 atau sampai 1 juta. Itu berapa stadion Senayan yang kita kumpulin, Ri? Orang sambil di kamar dia nonton, ada yang sambil di toilet, sambil dia boker dia bisa nonton itu pemikiran kita. Sambil ngapa-ngapain pun itu dia bisa nyambung ke Babe ikutin. Ridwan yang lu sampaikan itu. Dan akhirnya Babe memahami, oh iya kok bener juga. Karena oke, Be, kita buktikan. Gue coba buktikan, Be. Babe nulis buku, berapa Babe maksudnya terdistribusi pemikirannya. Karena kan ini kita sesama politisi idealis nih. Ya. Menurut gue Babe ini ya. Babe ini politisi yang juga cukup idealis. Babe bukan uang yang dicari sama Babe gitu loh. Ya. Begitupun gue kalau uang yang gue cari, gue bukan di sini yang gue mainin gitu loh. Gue tahu. Udahlah, kalau lu ngomongin uang nggak perlu lu bahas ini, Bang. Udah. Iya, dan di situ yang makanya akhirnya gue bilang sama Babe, gue buktikan, kita coba gali pemikiran Babe kali ini di satu video ini. Oke kok, dites. Babe pernah nulis beberapa kali mengenai sejarah-sejarah itu, bro. Nggak pernah ada yang gubris. Ya ini ya. Gitu loh. Yang gubris hanya sebagian kelompok kecil-kecil. Tapi dengan kita ciptakan dengan gaya bukunya zaman sekarang ini, ya platform audiovisual, mau itu YouTube, Instagram, sosial media, semuanya itu harus kita pakai. Dan alhamdulillah sekarang, Ri, teman-teman kita, bahkan senior kita, udah mulai ikut bikin konten YouTube. Bang Refli. Udah mulai bikin serius. Ya, Bang Refli juga, ya, macam-macam lah, udah mulai banyak lah kan. Faldo juga udah bikin sekarang, macam-macam lah semua, udah banyak yang bikin. Dan gue senang, ini makin memperluas gaya penonton YouTube zaman now. Karena karakter penontonnya Macan Idealis nggak bisa disamain dengan karakter penontonnya Atta Halilintar. Untuk mengejar subscribernya seperti kayak Atta Halilintar, itu mungkin lebih mudah dibanding mengejar subscribernya karakter segmennya Macan Idealis. Punya segmen masing-masing itu kan, Ri. Ya. Orang nggak mungkin nonton. Penontonnya Indosiar nggak nonton TV One, Ri. Penontonnya TV One juga nggak nonton Indosiar. Tapi secara jumlah penonton, itu lebih banyak penonton Indosiar dibanding penonton TV One. Bang, ini jangan-jangan ini juga yang membuat segmen politik itu cuma 23% di digital ekosistem ini, karena pemainnya belum banyak, dan sekarang udah mulai banyak, dan mungkin aja segmennya naik kan. Ya itu dia, karena pemainnya sekarang sudah mulai banyak nih, Ri. Bukannya gue merasa tersaingi, justru gue seneng. Gue justru malah pengen membangkitkan nih, kayak lo nih baru bikin channel Total Politik, gue dukung lo, Ri. Karena lo pasti akan ada yang nggak beririsan sama gue, dan itu memperluas segmen market pemikiran kita gitu, Ri. Ya. Lo paham nggak maksud gue, Ri? Ya. Dengan kayak Bang Refli bikin channel, gitu ya. Iya, Bang Refli Harun bikin channel baru nih kan, dia kontak gue juga, kok gimana kok, lu gue bantu promosiin, oke, gini Bang, gue senang, bukan gue menganggap itu jadi kompetitor gue dalam suatu hal pemikiran di udara gitu loh. Makin banyak orang-orang yang bikin, misalnya kayak siapa lagi, Andre bikin, Miftah bikin, Faldo bikin, semua bikin, teman-teman kita bikin, justru makin memperluas itu, dan mengajak orang-orang, para penonton-penonton YouTube itu bisa lebih aware sama keadaan apa yang kita sampaikan ini, Ri. Orang-orang seperti kita nih kan. Iya. Kalau kayak penontonnya, kalau kayak Atta Halilintar, itu kan besar banget, Ri. 20 juta kalau nggak salah subscribernya ya. Raffi Ahmad. Dan itu gede. Dan orang, ya Raffi Ahmad gitu kan. Mungkin orang yang menonton Raffi Ahmad itu nggak, menurut gua nggak akan nonton Macan Idealis. Paling kalau toh ada paling kecil lah, sedikit banget lah. Oke Bang, ini ya lu juga pernah cerita ke gua kan bahwa Babe ini dulu udah menulis, ya kayak lu singgung tadi, ya yang disampaikan Babe yang viral bersama lu itu sebenarnya udah dia tulis bertahun-tahun yang lalu ya, tema itu sebenarnya. Iya. Tadi kan lu sempat singgung gitu. Nah, oke Bang, ini pertanyaan terakhir gua ada, Bang. Jadi menurut lu sepenting apa penjelasan alternatif di dalam politik? Gue nggak mau pakai istilah halaman belakang gitu ya, karena lu menolak itu dan menjelaskannya susah, ya gue pakai penjelasan alternatif aja. Ini ada penjelasan yang mainstream dan ada yang alternatif gitu, dan lu coba selalu kritis itu menurut lu adalah coba hadirkan terus alternatif penjelasan dan jangan berhenti mencari penjelasan yang ada, kan gitu kira-kira kan? Ya. Nah, ya, kira-kira cerdas, Ari sangat cerdas. Itu yang gue kenal dengan Ari, tidak pernah lepas dari kecerdasan. Sepenting apa gitu loh. Lu jawab dulu, jangan puji-puji udah kayak Miftah lu, gue lihat.
Kemarin dia di konten gue 5 menit pertama dia umbang-umbang dulu. Rik, Hari ini bla bla gitu. Rik, gue nggak ada untungnya muji lo, Rik. Gue padanya. Apa untungnya gue muji lo? Gue dapat apa dari lo? Channel gedean gue juga di sini. ampun. Dan gue memang apa adanya ngomong gitu loh, Rik. Gue padanya memang lo cerdas gitu loh. Ari itu cerdas. Ampun, Bang. Makanya gue mau gitu loh diskusi sama lo di sini. Jadi gimana, Bang? Penjelasannya, Bang? Jadi gini, Rik. Poinnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan dan mengembangkan dan membangkitkan pemikiran, teori-teori pemikiran yang berbeda dengan teori pemikiran yang tegak beredar sekarang. Ya. Jadi kita harus menyuburkan itu, justru malah menyuburkan daya kritisnya anak muda untuk mengembangkan lagi pemikiran-pemikiran yang nggak pernah dibahas gitu loh, Ri. Atau mungkin bukan cuma nggak pernah dibahas, atau mungkin yang sengaja ditutupin. Karena banyak banget teori-teori sejarah dalam waktu dekat, apalagi sejarah dalam waktu panjang, yang sengaja ditutupi. Banyak banget. Teori sejarah 2 hari yang lalu aja banyak yang ditutupin, Ri. Apalagi sejarah yang ribuan tahun yang lalu. Dan ini tanggung jawab kita sebagai generasi muda, bagaimana kita menciptakan kembali giro-giro kekritisan kita gitu loh. Menurut maksud gua ini kan era keterbukaan, Bang. Jadi apa namanya se urgent apa kita harus bergerak menghadirkan alternatif gitu. Sekarang gini, Ri, kendaraannya udah ada. Lu bilang tadi ini era keterbukaan. Tapi kalau nggak ada yang nyetir, nggak ada yang ngisi itu kendaraan, ya nggak ada juga gitu loh. Apa yang mau dibuka? Kan lu bilang tadi, ini era keterbukaan, Bang. Se-urgent apa lagi? Loh, ternyata era keterbukaan ini juga tidak cukup terbuka kok. Nah, perlulah hadir mungkinnya teman-teman kita, para generasi muda, untuk lebih berpikir kritis. Dan gue memancing, gue tidak secara belak-belakan apa yang ada di konten gue itu, gue memancing orang-orang untuk lebih berpikir, wah, menurut menurut Vasco begini kali ya, jangan-jangan ini begini ya. Lu silakan deh, lu berpikir kayak gimana, lu silakan, lu kembangkan kreativitas pemikiran lu, tapi tetap tujuannya adalah lu mensimpelkan sesuatu yang faktual. Jangan lu memperumit dan ujung-ujungnya juga kesini juga gitu loh. Iya. Ya artinya gitu, Bro. Vasco Rusemi sangat terbuka dengan alternatif penjelasan lain juga, karena kita sama-sama alternatif. Banget. Iya kan? Lu nggak menutup diri gitu loh, Bang. Oke, Bang. Tadi kan Miftah pengen ngebahasnya di Macan Idealis, bukan di Total Politik gitu ya. karena lebih open minded. Tapi Ri, kritikan buat lu, Ri. Satu, Ri. Iya, Bang. Ada kritikan buat lu satu, Ri. Ari tidak seperti Ari yang di luar. Kenapa? Ari di Total Politik bukan Ari. Kenapa, Bang? Ari kurang menampakkan kecerdasannya di situ. Ampun, gua kalau senior yang ngomong. Gak mungkin kita puji-puji senior dibilang menjilat, kan? Iya, thank you, Ri. Terima kasih banyak atas waktunya, dan gue merasa banyak banget insight yang gue dapat. Dan buat teman-teman Total Politik, silakan komen di bawah. Sampai jumpa. Boleh. Berikutnya. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.